perayaan Juni dengan NIM 932504919 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kediri akan mempresentasikan laporan hasil magang 1 yang dilaksanakan di MTSN 3 Kediri. Belajar merupakan suatu kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Arti belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Secara umum, ada 3 tujuan belajar, yakni untuk memperoleh pengetahuan, menanamkan konsep dan keterampilan, membentuk sikap, dan lain-lain. Namun, di masa pandemi ini, dikarenakan wabah COVID-19 yang membawa dampak atau pengaruh yang besar terhadap proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar menjadi dilakukan secara daring atau secara online. Maka dari itu, pengamat juga kurang maksimal untuk melakukan penelitian perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. Maka dari itu, pengamat melakukan observasi ini dengan cara bergabung dalam grup-grup kelas online di beberapa kelas di MTSN 3 Kediri. Menurut hasil pengamatan terhadap siswa MTSN 3 Kediri, perilaku siswa di dalam kelas online selama pandemi ini sudah cukup baik. Siswa aktif dan semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Mereka juga cukup antusias menjawab pertanyaan guru, merespon apa yang disampaikan oleh guru, dan mengerjakan tugas-tugas dari guru dengan baik. Meskipun terdapat beberapa siswa yang kurang begitu merespon apa yang disampaikan guru, bahkan mereka juga tidak mengerjakan tugas-tugas dari guru karena kurangnya fasilitas siswa yang memadai dari orang tua. Namun, guru juga memiliki jalan lain untuk mengkatrol nilai siswa-siswa yang memiliki kendala pembelajaran seperti itu. Saat pembelajaran dilakukan secara daring ini, setelah kegiatan pembukaan, guru menyapa siswa dan menanyakan kabar kepada semuanya. Baru setelah itu, guru menyampaikan materi dengan bahasa Indonesia yang baik dan mudah dipahami oleh siswanya. Dalam menyampaikan materi, tak hanya berpacu pada buku modul yang diberikan oleh sekolah, guru juga menambah pengetahuan siswa dengan membagikan video-video pembelajaran dari YouTube. Guru juga membuat tabel-tabel kosakata yang menarik untuk menambah pengetahuan siswa. Setelah semua materi diberikan, barulah guru memberikan tugas kepada siswa. Jika mereka merasa bingung dengan apa yang disampaikan oleh gurunya, mereka juga tidak malu untuk bertanya dengan kalimat yang sopan. Sedangkan untuk perilaku siswa di luar kelas sepertinya juga cukup baik. Namun dalam hal ini pengamat tidak bisa melakukan penelitian di luar kelas dikarenakan keadaan pandemi sehingga penelitian menjadi terhambat. MTSN 3 Kediri memiliki kebiasaannya sudah membudaya. Di antaranya yang pertama adalah diadakannya sholat duha yang berjamaah setiap hari Jumat, kemudian ada sholat duhur berjamaah, kemudian membaca Al-Quran, tahlil, sholawat tariyah, menerapkan 4S yakni senyum, sapa, salam, dan salaman. Namun, selama pandemi ini, guru mengubah budaya salaman antara guru dengan siswa menjadi salam kepal, guna mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, kebudayaan yang sedang dibudayakan di MTSN 3 Kediri adalah di mana setiap hari Jumat, guru-guru di MTSN 3 Kediri memiliki budaya menggunakan busana ala santri, mengingat sekolah ini berbasis madrasah Islami, di mana bapak-bapak gurunya memakai busana ala santri yakni dengan bawahan sarung dan atasan baju koko putih, kemudian memakai kopiah. Sedangkan ibu gurunya memakai baju gamis putih, kemudian memakai kerudung putih.
Selain itu juga kebudayaannya sedang dibudayakan di MTSN 3 Kediri, yakni setiap hari Sabtu seluruh warga sekolahnya melakukan senam rutin untuk menjaga kesehatan dan stamina tubuh. Adapun kebudayaan lain yang dilakukan tiap semester yakni pengambilan rapot dan pengembalian rapot. Namun di masa pandemi ini pengambilan dan pengembalian rapot diadakan penjadwalan untuk menghindari kerumunan dan mematuhi protokol kesehatan. Pihak sekolah membagi 3 sesi setiap harinya dan semua wali murid serta siswa-siswi yang akan mengambil maupun mengembalikan rapot diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Dalam masa wabah pandemi ini, terdapat kebudayaan-kebudayaan baru yang harus dan selalu dibudayakan, yakni mematuhi protokol kesehatan, seperti selalu memakai masker, mencuci tangan, tidak berjabat tangan, menjaga jarak, dan lain-lain. Selain itu juga, warga sekolah wajib membawa hand sanitizer. Ini semua merupakan kebudayaan baru di MTSN 3 Kediri yang harus dipatuhi semua warga sekolah untuk mencegah penularan virus corona. Upaya-upaya yang dilakukan demi meningkatkan kualitas guru di MTSN 3 Kediri adalah diadakannya evaluasi bulanan yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah dan juga diadakannya MGMP, yakni Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Guru juga diberi bekal setiap hari Senin setelah upacara yang dinamakan rapat koordinasi, yang mana rapat ini membahas tentang agenda apa saja yang akan dilakukan dalam 1 minggu ke depan. Para guru juga mengadakan private meeting dengan kepala sekolah untuk membahas problematika peserta didik, sehingga jika ada suatu permasalahan yang terjadi dapat segera ditangani dengan baik. Kemudian, upaya pembinaan terhadap siswa yang ada di sekolah disesuaikan dengan apa kebutuhan siswa. Seperti halnya kegiatan ketika ada lomba, baik lomba akademik maupun lomba non-akademik, maka sebelum lomba, para siswa dibina dan dibimbing oleh guru, baik secara materi juga diberi motivasi. Dengan harapan siswa yang mengikuti lomba akan lebih siap dan fokus dalam mengikuti lomba dan mencapai hasil yang maksimal. Selain itu, untuk kelas 9, sekolah juga mengadakan suatu program rutin, yaitu bimbingan yang dilakukan setiap sore. Hal ini dilakukan untuk menghadapi ujian nasional yang akan dilakukan. Di sisi lain, juga ada bimbingan konseling. Bimbingan konseling atau BK ini menampung siswa-siswi yang memiliki problematika, baik siswa-siswi yang melakukan pelanggaran maupun siswa-siswi yang ingin konsultasi untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Tak hanya itu, BK juga mau menampung siswa yang ingin berkeluh kesah atau curhat mengenai masalah yang dialami. Sekolah juga memfasilitasi BK dengan diadakannya ruang khusus bagi siswa yang ingin menceritakan masalah yang dialaminya. Di MTSN 3 Kediri, guru memiliki kemampuan yang beragam dalam hal pedagogik, baik dalam hal penyampaian materi maupun dalam hal lainnya. Terlebih dalam pembelajaran daring ini, guru memiliki berbagai metode pembelajaran yang beragam guna menambah pengetahuan sekaligus pemahaman terhadap siswa. Guru memanfaatkan media-media pembelajaran berupa aplikasi-aplikasi online seperti Google Form, e-learning sekolah, kemudian WhatsApp, dan lain-lain. Tak hanya itu, guru juga memperhatikan daya serap dan kecerdasan siswa dalam mendapatkan materi yang telah disampaikan. Melihat dari aspek kepribadian, para guru di MTSN 3 Kediri sudah mencerminkan seorang guru yang profesional. Mereka berpenampilan rapi dan berpenampilan layaknya sebagai pendidik atau guru. Berbicara dengan sopan dan santun kepada siswa maupun guru-guru lainnya. Guru-guru di sini juga sangat disiplin menjalankan tugas, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, serta menjadi inspirator sekaligus motivator bagi siswa dalam proses pembelajaran.
Menurut hasil pengamatan yang dilakukan, kompetensi sosial di MTSN 3 Kediri sudah cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari cara komunikasi antara guru dengan siswa yang tergolong sopan dan santun, tanpa membedakan ras maupun budaya dari lawan bicaranya. Bagi kebanyakan guru di sini, mereka tidak memandang faktor usia, derajat, maupun status sosial, sehingga mereka mudah bersosialisasi dengan siapapun. Dalam kegiatan proses belajar mengajar, tentu ada yang namanya siswa dan guru. Guru di MTSN 3 Kediri dituntut untuk menjadi guru yang profesional dan berwawasan yang luas. Saat menyampaikan materi, guru harus menjelaskan dengan bahasa yang mudah agar dipahami oleh siswa. Selain itu, guru juga sering mengkaitkan materi dengan realita-realita di lapangan. Pengetahuan guru yang seperti inilah yang penting sebagai pengupdate materi-materi yang sudah berkembang di lapangan. Saat hendak memulai pembelajaran, guru akan mengulas kembali materi yang telah disampaikan. Setelah itu, barulah guru menyampaikan materi yang baru yang telah disusun di RPP. Hal ini dilakukan agar siswa benar-benar paham dengan materi yang telah disampaikan. Siswa-siswi di MTSN 3 Kediri sangatlah beragam. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, profesi orang tua yang berbeda-beda, yang mana hal itu juga mempengaruhi karakter dari masing-masing siswa. Ada yang memiliki karakter pendiam, ada yang terlihat lugu dan polos, ada juga yang selalu ceria, ada juga yang selalu bersemangat, dan lain-lain. Sebagian besar siswa di MTSN 3 Kediri ini sudah memiliki perilaku yang baik. Mereka juga berbicara kepada guru dengan sopan dan santun, dan berperilaku baik yang lain. Selama daring ini, tidak banyak siswa yang aktif bertanya kepada guru terkait materi yang telah disampaikan. Mereka cukup antusias saja dalam hal bertanya. Akibat dari pembelajaran daring ini, kebanyakan siswa menjadi malas untuk mengikuti proses pembelajaran. Banyak juga siswa yang terlalu menganggap sepele terkait pembelajaran daring. Dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas, cukup banyak siswa yang mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Namun, ada juga yang tidak mengerjakan tugas, padahal guru tidak membatasi waktu pengumpulan tugas. Untuk itu, peran guru, apalagi orang tua, sangatlah berpengaruh dalam memberi motivasi dan semangat untuk belajar para siswa. Dalam hal ini, di MTSN 3 Kediri terdapat 27 ruang kelas, yang mana masing-masing kelas terdiri dari kelas A sampai I. Baik kelas 7 maupun kelas 8 maupun kelas 9, semuanya terdiri dari kelas A sampai kelas I. Dikarenakan masa pandemi ini dan pembelajaran dilakukan secara daring, maka kegiatan belajar mengajar menggunakan media pembelajaran berupa aplikasi-aplikasi online seperti e-learning, WhatsApp, Google Form, dan lain-lain. Aplikasi-aplikasi online tersebut sebagai tempat proses komunikasi dan pembelajaran antara guru dan siswa. Kebanyakan guru membuat grup tersendiri untuk mempermudah proses pembelajaran, seperti penyampaian materi dan memberikan tugas kepada siswa. Begitu juga dengan pembagian struktur kelas, seperti ketua kelas, wakil, sekretaris, dan bendahara kelas. Struktur kelas ditetap adakan, namun hal ini tidak begitu berlaku dalam proses pembelajaran daring seperti ini. Begitu pula dengan pembagian regu piket kelas. Guru tetap membagi regu piket kelas. Bagi yang mendapatkan giliran piket kelas di hari itu, maka regu siswa yang piket hari itu datang ke sekolah dengan membawa alat kebersihan atau dengan alat kebersihan yang sudah ada di sekolah untuk membersihkan kelasnya, dan tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Untuk permasalahan yang sering muncul ketika pembelajaran daring ini adalah cukup banyak siswa yang terlalu menyepelekan materi yang disampaikan oleh guru. Terlebih lagi jika ada tugas dari guru,
Banyak juga siswa yang mengerjakan tugasnya, namun ada juga siswa yang tidak mengerjakan tugas. Padahal guru juga tidak membatasi waktu untuk pengumpulan tugas. Sehingga terkadang guru mengirim pesan pribadi melalui WhatsApp atau media lainnya untuk meningkatkan siswa yang tidak mengerjakan tugas. Kalaupun setelah diingatkan, siswa tetap tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas, terpaksa guru memberi nilai 0 pada rapot siswa. Dalam persiapan pembelajaran daring, sebelum guru menyampaikan materi kepada siswa, guru menyusun materi terlebih dahulu atau biasa disebut dengan RPP. Kemudian setelah itu, guru juga membuat penunjang-penunjang belajar lainnya. Seperti guru juga menyiapkan video-video pembelajaran dari YouTube, guru juga membuat gambar-gambar yang menarik atau membuat tabel-tabel kosakata agar siswa mudah dalam menyerap materi dari guru. Jadi, pembelajaran tidak hanya berpacu pada modul pembelajaran yang diberikan oleh sekolah. Selama kegiatan belajar daring ini, sebelum menyampaikan materi, guru membuka kegiatan belajar mengajar dengan salam, kemudian menyapa para siswa dan menanyakan kabar mereka. Namun ada juga guru yang tetap menjalankan rutinitas seperti di sekolah ketika offline atau tatap muka. Seperti guru menyuruh siswa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai proses pembelajaran dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah pernah dihafalkan sebelumnya. Setelah itu, guru menyuruh siswa untuk melakukan absensi kelas, kemudian barulah guru menyampaikan materi. Dalam hal inti pembelajaran, guru menyampaikan materi mulai dari awal hingga akhir. Setelah semua dirasa cukup, barulah guru memberi tugas harian. Tugas harian ini biasanya dikumpulkan secara pribadi kepada guru mata pelajaran. Tak cukup itu, terkadang guru juga mengadakan ulangan harian untuk mengetahui kemampuan dan daya ingat siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Mengenai ujian semester, guru menggunakan media pembelajaran atau aplikasi online berupa Google Form, sehingga siswa mudah dan efektif untuk mengerjakan soal ujian. Dari kegiatan observasi yang kami lakukan di MTSN 3 Kediri, kami menjumpai banyak hal baik dari segi budaya sekolah, proses pembelajaran, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dari sini, kami merasakan dan memahami betapa sulitnya menjadi seorang guru yang profesional, terlebih lagi di masa pandemi ini. Dalam hal ini, guru di MTSN 3 Kediri sudah mengupayakan secara optimal untuk proses pembelajaran guru dan siswa dengan memanfaatkan media-media pembelajaran seperti e-learning, WhatsApp, Google Form, dan lain-lain. Meskipun sekolah melakukan pembelajaran secara daring, sekolah tetap mengupayakan pembentukan karakter-karakter yang baik terhadap siswa-siswanya, yakni beberapa guru atau kebanyakan guru juga tetap menjalankan rutinitas-rutinitas atau kebudayaan sekolah yang biasa dilakukan secara offline atau tatap muka, meskipun pembelajaran dilakukan secara daring. Demikianlah presentasi laporan hasil magang 1 dari saya. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan baik secara perbuatan maupun perkataan yang tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran dari Bapak dan teman-teman semua yang bersifat membangun serta menambah wawasan untuk saya ke depannya. Cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum